Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan kegiatan kita untuk menimba ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita mudah dalam beramal, dan semoga Allah menerima amal baik kita. Baik, jika ada yang ditanyakan, persilakan. Baik, ingat, beribadah tidak boleh melibatkan hawa nafsu kita. Artinya, jika Anda seorang suami merasa bahwasanya dalam rumah Anda adalah belum tercukupi secara ekonomi, cukupi maknanya cukup kalangan umum lah, bukan harus mewah, cukup. Jika belum tercukupi, maka tetaplah Anda bekerja di saat di bulan Ramadan. Karena apa? Bekerja Anda juga ibadah. Mungkin terkurangi Anda baca Al-Quran dan sebagainya, tapi dengan bekerja mencari nafkah, ini kewajiban juga untuk anak istri. Jangan dengan hawa nafsu, pengen beribadah saja di musola, iktikaf, di masjid, iktikaf, tapi istri nggak makan, haram, dosa juga. Jadi, tolong jangan sampai lepaskan diri Anda dari tuntutan hawa nafsu tadi. Takut hawa nafsu, pengen iktikaf betul. Apalagi barangkali Anda mempertahankan label bahwasanya Anda adalah jago iktikaf. Pengen digelari orang pengen hebat iktikafnya, berarti bukan karena Allah lagi. Anda bisa menjadikan tempat kerja Anda adalah tempat iktikaf, biarpun bukan iktikaf syar'i menurut syariat yang disebutkan, tapi karena Anda rindu untuk iktikaf, hanya karena Anda tidak bisa, maka Anda jadikan tempat kerja Anda adalah untuk berzikir, baca sholawat. Anda mendapatkan pahala yang sama kok. Anda sambil bekerja, tapi Anda tempat berzikir. Ingat, Anda tetap rindu untuk bisa suatu ketika, kalau sudah aku tercukupi, aku akan di masjid. Niat itu saja sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sisi. Sisi yang lain, sebagai seorang istri, mungkin hendaknya mendukung suaminya untuk juga melakukan ibadah. Artinya begini, jika kebiasaan suami itu seperti itu, mungkin jauh-jauh sebelum Ramadan, Anda sudah bersepakat dengan suami untuk menabung. Pokoknya Anda, jadi menabungnya Anda untuk memuliakan Ramadan sudah ibadah luar biasa. Jadi Anda sudah menyicil, barangkali nanti, okelah abang, Ramadan kita jadikan bulan indah untuk kita. Abang kan biasa untuk cuti dan tidak mendapatkan gaji, maka kita sudah punya tabungan. Jadi punya persiapan. Jadi Anda sebagai seorang istri mendukung. Kemudian juga tentunya karena ingin meningkatkan ibadah, mungkin ada yang kurang. Kalau biasanya sehari kita habis duit Rp1.000, maka kalau bulan Ramadan karena suami tidak kerja, yuk cara pengeluarannya dikurangi menjadi Rp500 atau 600. Tapi apa? Kebutuhan tetap terpenuhi, ibadah juga terpenuhi. Artinya apa? Jadilah Anda pendukung suami untuk melakukan kebaikan. Tapi ingat, sisi lain suami juga tidak boleh egois, pengen ibadah, lalu di rumah kelaparan, haram. Kemudian sang istri hendaknya, kalau Anda ingin tercukupi, Anda juga ikut membantu deh dalam hal ini dengan cara pengeluaran Anda atur dan sebagainya. Kemudian jika memang betul sang suami adalah Anda tidak punya tabungan, sang suami juga tidak bisa memenuhi, maka Anda pun jangan di dalam menuntutnya adalah dengan bahasa yang tidak nyaman, dengan cara yang tidak baik, tapi tetap dengan bahasa hormat kepada suami, supaya tidak mematahkan Anda kerinduan suami untuk beribadah. Lalu Anda katakan, ibadah apaan, gombal. Tidak. Mungkin bicara yang baik kepada suami, agar suami di saat kembali kerja adalah dengan kelegaan, bukan karena marah dengan Anda atau tidak enak dengan Anda, tapi tetap dengan komunikasi yang baik akan menghasilkan kebaikan. Sehingga apa? Hubungan suami Anda, suami istri tetap indah, hubungan dengan Allah juga indah. Itulah hakikat takwa. Bukan baik kepada Allah dengan manusia tidak baik, bukan. Baik kepada Allah, baik kepada sama manusia. Baik sama manusia, kadang harus memberi, kadang harus sabar. Kan begitu? Anda sabar dan juga memberi adalah indah. Semoga Allah menjadikan rumah tangga Anda bahagia, indah, dan semuanya dunia dan di akhirat. Para ulama mengatakan Ramadan adalah semacam madrasah, tempat sekolah. Dan memang harus seperti itu. Yang biasa emosinya, waduh,
tidak bisa tertahan di luar Ramadan, yuk kita belajar menata emosi kita di bulan Ramadan. Maka muncullah orang-orang seperti yang ditanyakan tadi. Sebetulnya mereka telah berjihad. Bagaimana saya menahan emosi saya? Tapi itu harus ada batasnya lah. Menahan emosi tapi nggak pakai aturan ilmu juga salah loh ya. Ada santri salah atau mahasiswa salah di dia nggak pakai kita nggak marah, berarti nggak punya cemburu dong. Jangan sampai ini salah. Kadang-kadang memaknai marah itu dianggap marah itu semuanya salah. Mohon maaf, kalau kita punya anak melanggar syariat, ya kita harus marah dong. Masa, aduh Ramadan sabar, padahal melanggar aturan Allah. Nggak begitu aturannya. Marah tetap ada. Cuma marah kita itu adalah benar-benar ada, tadi kami sampaikan, dibantu oleh akal kita dan dibantu oleh syariat Nabi Muhammad. Cuman yang dimaksud meredam amarah itu adalah urusan pribadi kok yang disebutkan oleh para ulama itu. Artinya saya menahan amarah saya untuk urusan pribadi saya. Nah, tapi kalau urusan misalnya seorang polisi mengatur lalu lintas, dia mau tidak mau ada orang melanggar, benar dia. Nah kalau Anda sabar, tabrakan di sana. Malah jangan begitu, tidak boleh Pak, mohon maaf, tidak apa-apa. Tapi ini demi cinta. Karena cinta. Baik, secara umum anggap saja yang diredam amarah yang benar tadi. Apanya amarah yang salah diredam, jadi ngeredamnya adalah benar, tidak marah dengan cara yang benar. Itulah hidup madrasah, belajar nahan emosi. Sama istri tiba-tiba marah-marah gak jelas. Oke, Ramadan saya harus tahan. Itu ibu dari anak-anakku. Ini Ramadan, istriku, kecintaanku. Kenapa saya marah-marah? Tahan. Nah, belajar. Kemudian setelah itu kalau keluar Ramadan, katakan kepada diri sendiri, kamu kemarin bisa, kenapa esok hari tidak bisa? Apa bedanya? Bukankah lebih indah kayak kemarin? Katakan agar hati kita, pikiran kita itu sadar. Sehingga apa? Di bulan Ramadan kita telah sukses. Maka itu yang disebut sebagai orang yang sukses. Belajar di Ramadan, tanda kesuksesannya, tanda kalau dia diterima oleh Allah, tampak adalah setelah Ramadan. Seperti itu. Baik, sekarang kita kembalikan kepada untuk siapa kita membuka warung itu. Kalau kita membuka warung melayani orang yang wajib berpuasa, maka sesungguhnya kita telah menolong orang untuk tidak berpuasa. Yang tidak berpuasa dosa, dan saya pun ikut dosa. Maka di sini kita harus tahu ilmunya. Kita punya fikih praktis, 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Kalau kita berjual untuk mereka sah. Buka warung untuk mereka sah, 9 orang tidak boleh puasa. Anak kecil, orang tua yang sakit, orang tua atau orang sakit, wanita haid dan sebagainya, orang bepergian. Makanya kalau kita buka warung di tempat lalu lalangnya orang bepergian, musafir, di tengah jalan tol adalah sah. Karena apa? Yang biasa makan adalah orang yang musafir, yang mereka tidak wajib berpuasa. Tapi kalau kita membuka warung untuk, bukan saya tidak mengatakan di tempat, untuk orang yang kita tahu dia wajib puasa, maka kita telah menolong dia untuk tidak puasa, kita punya dosa. Nah, kemudian bagaimana kita buka warung di tempat-tempat ini? Sama. Hanya bedanya, kalau kita membuka warung di tempat yang di situ banyak orang berpuasa, maka adabnya adalah ditutup. Supaya apa? Tidak mengganggu. Ada orang akhirnya pengen makan, lihat orang makan dan sebagainya. Ya. Kemudian, karena tidak semua orang tahu yang lagi makan di tempat kita itu musafir. Sehingga menganggap, dia tidak puasa, dia pakai kopiah putih, Ustadz saja nggak puasa, saya nggak puasa deh. Padahal Ustadz tadi musafir. Jadi kenapa orang mengatakan ditutup itu dalam irama, menjaga yang lain agar tidak terpengaruh dan yang berbuka tidak mengganggu. Tapi Anda yang punya warung, sah-sah saja dengan catatan, yang Anda layani memang orang yang tidak wajib berpuasa. Nggak boleh kita mewajibkan orang berpuasa, yang dia tidak wajib puasa juga dosa. Jangankan warung, di rumah Anda, mohon maaf, ini adab juga. Kalau Anda punya tamu, orang musafir, Anda di Cirebon, tamu dari Surabaya, jauh, berapa ratus meter, berapa ratus kilo. Datang ke rumah Anda, tidak boleh Anda paksa untuk puasa. Anda tanyakan, wahai tamuku tercinta, Anda puasa atau tidak besok hari? Memang kenapa? Kalau Anda puasa, saya siapkan sahur nanti malam. Terus, kalau tidak puasa, jangan khawatir. Besok saya sembelihkan kambing buka, sarapan pagi. Gitu dong. Hormati dong tamu. Bukan dipaksa wajib puasa. Enggak. Karena apa? Memang dia pada dasarnya tidak wajib puasa. Islam itu indah. Seperti itu jadi. Maka dari itu yang buka warung, jika memang Anda melayani orang yang tidak berpuasa, ya,
maka itu pun tetap pakai adab tata krama supaya apa? Tidak menjadikan orang prasangka buruk. Siapa dia makan di situ seenaknya. Kemudian juga mengganggu yang lain. Akhirnya yang semula pengen puasa, akhirnya melihat banyak orang makan, akhirnya saya makan. Bahkan ini adalah yang menyedihkan. Suatu ketika ada seorang punya warung berkata, "Buya, warung saya di bulan Ramadan lebih banyak daripada di bulan Ramadan. Kenapa? Banyak orang-orang yang di rumah ngaku puasa dengan keluarganya, tapi ternyata diam-diam makan di warung." Kami jawab, kenapa kok begitu? Karena warung ini sudah menjadi biasa orang tidak berpuasa. Nah itu yang ditakutkan kayak begini ini. Jadi orang masuk warung itu sudah biasa, karena aku dengan kamu sama-sama nggak puasa, sudah diam-diam, yang penting nggak ngomong. Ini kan bahaya sekali yang semacam itu. Makanya hendaknya yang punya warung ini yang harus punya tanggung jawab. Dia harus punya kesadaran bahasanya, urusanku dengan Allah. Jika ternyata dia orang yang wajib berpuasa, mohon maaf Pak, mohon maaf dengan bahasa sopan. Ini hanya melayani bagi yang memang boleh berbuka. Dia nggak tersinggung, dia mikir, ya Allah, saya ini dosa. Bukan marah-marah, wah tidak puasa, tidak juga. Yang indah, Islam mengajarkan keindahan. Kalau ingin mengajak kepada kebaikan, harus juga dengan keindahan. Menghentikan kemungkaran juga harus dengan keindahan. Allah. Baik. Memaksa berbuat melakukan yang sunnah tidak diperkenankan. Maksa itu yang wajib. Sedekah bukan wajib. Kalau zakat wajib dikeluarkan, dipaksa. Kalau sunnah nggak boleh. Kita tidak boleh memaksa orang melakukan kesunahan. Tapi Anda boleh memaksa diri Anda melakukan kesunahan. Ingat, beda. Orang lain nggak boleh. Anda bisa puasa Senin Kemis. Tapi Anda tidak boleh memaksa orang di kiri kanan Anda. Anda bisa sedekah berderma, Anda potong gaji Anda untuk sedekah. Oke, Anda. Tapi jangan paksa orang lain. Karena bisa saja dia juga sebenarnya berbuat baik, cuma tidak laporan ke Anda. Atau mungkin dia punya tanggung jawab yang besar keluarganya sehingga tidak bisa bersedekah. Nggak boleh memaksa. Jadi memaksa sedekah hukumnya adalah haram. Memaksa mengambil haknya orang lain. Nggak boleh. Yang wajib urusan zakat. Itu saja. Kemudian harus perhatikan juga. Memaksa dengan cara halus. Memaksa dengan cara halus itu adalah seperti dengan himbauan, dengan sanjungan, itu adalah halus. Nyembelih halus. Padahal apa? Dia masih punya utang, belum bayar zakat. Makanya kami sampaikan, kalau Anda masih punya utang yang jatuh tempo, ya, maka beresin utangmu. Nggak usah bangun pondok pesantren, nggak usah. Selesaikan utangmu. Nggak perlu, haram. Anda bersedekah tidak diterima oleh Allah. Anda wajib bayar zakat, jangan bersedekah. Jadi ada ilmunya. Ada memaksa halus. Memaksa halus ini adalah orang punya makom seorang ustadz. Kalau minta tuh paling, ayo sedekah. Akhirnya nggak enak. Muka koceknya, haram ini. Oh sedekah sunnah, kenapa kok enggak? Sedekah nih, berapa? Ini masjid ini, bismillah, ini surga. Kayak punya surga bagi. Ayo surga, nggak boleh. Makanya Nabi kalau mengajak orang berbuat baik, siapa yang mau? Nggak langsung tunjuk kau keluar berapa, nggak ada begitu. Itu maksa orang. Kadang-kadang itulah nyembelih al-akhdu bil haya. Menyembelih dengan cara bikin malu, bukan memaksa. Namanya menodong halus. Masya Allah Pak Haji kan dermawan, Masya Allah. Pak Haji masa ada sedekah ini masjid ini. Ayo Pak Haji berapa Pak Haji? Berapa? Masya Allah Pak Haji punya duit banyak suruh begitu. Ini adalah mengkhianat. Tidak boleh semacam itu. Dengan indah. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim, baik zalim terang-terangan atau zalim halus. Semoga Allah mudahkan kita dalam beramal baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Di saat mengingatkan dengan cinta, di saat mengajak kebaikan dengan cinta, sehingga indah di dunia hingga indah di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab.